wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudri Kamarudin SP, guru SMKS LPMP Kabun, sekaligus mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Muhammadiyah Jember, akan melaksanakan video pembelajaran siklus 3 sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin Ali. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga dengan doa tadi pembelajaran kita pada siang ini berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang barokah bagi kita semuanya. Baik, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak semuanya dimohonkan untuk berdiri. Semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita, bangsa Indonesia. Baik ya, anak Bapak semuanya, Bapak absen dulu. Dea, Dela, Ferdi, Hadir Pak. Ayu, Budi. Hadir Pak. Kemudian Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan ya bahwasanya kita ini masih dalam belajar masa COVID-19. Bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan ya bahwasanya pembelajaran kita ini
masih dalam masa pandemi COVID-19, maka anak bapak semuanya ya kalau keluar rumah memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga membatasi mobilitas ya supaya anak bapak semuanya dalam keadaan sehat. Kemudian sesuai dengan pembelajaran kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis tanaman siap panen ya. Itu pelajaran kita pada hari ini. Untuk memotivasi anak bapak semuanya ada beberapa kata motivasi, yaitu masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Itu ya. Jadi berhubungan dengan mata pelajaran kita hari ini ya, mata pelajaran kita hari ini tentang panen dan pasca panen. Itu menganalisis tanaman siap panen. Yang mana ya? Yang mana dulu kita sudah belajar tentang panen. Coba anak bapak yang bisa menjelaskan tentang panen. Saya Pak, Ya, silakan. panen merupakan tahapan puncak dari keseluruhan kegiatan budidaya tanaman, terutama tanaman tahunan dan musiman. Terima kasih jawaban dari nama Pak Perdi yang sudah menjawab tentang panen ya. Panen itu merupakan kegiatan akhir dari budidaya tanaman perkebunan, yaitu kita mendapatkan hasil. Baik. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, pertama dari kompetensi ya, kompetensi dasar kita hari ini yang pertama tentang menganalisis tanaman siap panen, kemudian mengelola tanaman siap panen. Kemudian tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama peserta didik dapat menganalisis kriteria tanaman siap panen. Kemudian peserta didik dapat menganalisis metode penentuan tanaman siap panen dengan teliti ya. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelola tanaman siap panen dengan tanggung jawab. Nah, yang keempat, peserta didik dapat menerapkan kriteria tanaman siap panen dengan teliti. Jadi itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada siang ini. Kemudian sistem penilaian kita Bapak semuanya, yang pertama itu ada penilaian sikap ya, menurut pembelajaran, diskusi dan tugas yang mau saya sampaikan. Kemudian pengetahuan ya, pengetahuan ada tes dan non tes. Kemudian ada keterampilan. Di sini kita melaksanakan praktek sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak susun. Baik ya. Jadi ini ya, sebelum kita mulai pelajaran ada beberapa gambar yang di sini ya, gambar kira-kira gambar apa yang Bapak lihat semua ya, mulai dari ini ya, gambar apa kira-kira? Coba siapa yang bisa menjelaskan? Yang Bapak di depan ini gambar apa? Saya Pak. Ya silakan. Di situ yang pertama ada gambar sawit yang berwarna hitam, masih mentah yang belum bisa dipanen. Yang sebelahnya gambar sawit yang sudah matang atau layak dipanen. Yang bawahnya gambar kakao yang masih mentah atau belum layak dipanen. Yang sebelahnya gambar kakao yang sudah siap dipanen atau sudah matang. Yang di bawahnya kopi yang masih mentah belum layak dipanen, dan sebaliknya yang sudah bisa dipanen. Terima kasih ya jawaban dari Dea ya, terima kasih, bagus jawabannya. Jadi ini adalah gambar kelapa sawit yang belum siap panen, dan ini gambar kelapa sawit yang siap untuk dipanen. Begitu juga dengan gambar yang kedua, itu pada tanaman kakao yang belum siap dipanen, dan ini tanaman kakao yang siap untuk dipanen. Begitu juga yang ketiga, ini kopi ya, kopi yang belum siap dipanen atau masih mentah ya, dan ini yang sudah siap akan dipanen ini ya. Nah, terima kasih. Tuh dari gambar ini. Baik ya anak bapak semuanya. Sekarang anak bapak semuanya silakan duduk per kelompok mendiskusikan tentang yang pertama sesuai kelompok yang Bapak bagikan kemarin ya, yang mana kelompok 1 yaitu mengenai mencari informasi atau mempresentasikan informasi mengenai kriteria panen tanaman kelapa sawit. Itu kelompok 1. Kelompok 2 tentang kriteria tanaman
kakao, ya. Dan seterusnya kelompok 3 yaitu tentang mencari informasi kriteria panen, ya, kriteria panen tanaman kopi. Ya, silakan duduk per kelompok. Ya, ini kakaonya. Tulisan ini diskusi nama kawannya satu yang menyalip ke laptop, ya. Jadi di dalam ini, jadi dalam itu nanti kalian buat kan ini kakao kan, kakaonya dimasukkan kakao, yang ininya, ya kan, yang tentang kakao saja. Nanti itu aja sama kelompoknya. Nah, jadi ini diapakan ini materinya ini disalin ke dalam ya. Ini ya kan? Dasar apa? Nah, bersambut dengan derajatnya. Terima kasih ya, Bapak semuanya sudah mencari informasi mengenai beberapa kriteria tanaman perkebunan tahunan khususnya kelapa sawit, kakao, dan kopi dari 3 kelompok yang sudah Bapak bagikan. Ayo, kelompok siapa dulu yang sudah siap untuk maju ke depan? Kelompok 1 atau kelompok 2 atau kelompok 3, silakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kriteria panen kopi yang akan dibacakan oleh Ferdi Hasim. Ya, saya di sini akan membacakan tentang kriteria panen kopi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama kelompok saya, yaitu yang pertama Ferdi Hasim Al-Karim, yaitu saya sendiri. Yang kedua Dea Saiful, ketiga Ardi, dan keempat itu Ivan. Di sini kita melihat kriteria panen kopi. Kriteria panen kopi itu gambar yang 2 minggu ini masih mentah, sedangkan yang 5 sampai 9 hari itu dia masih mengkal, dan 0 sampai 1 hari sampai 3 hari itu dia sudah standar panennya. Kriteria panen kopi menurut Starfarm 2010 dalam Pratowo DKK 2010 untuk mendapatkan kualitas buah kopi yang baik, kegiatan pemanenan sebaiknya hanya dilakukan pada buah kopi yang sudah benar-benar matang. Buah kopi mentah berwarna hijau akan berubah menjadi kuning saat kondisinya mengkal. Kemudian warna kulit buah tersebut bakal diganti lagi menjadi merah ketika matang sempurna, lalu menjadi kehitam-hitaman apabila sudah overripe atau terlampau matang. Bunga kopi robusta memerlukan waktu 8 sampai 11 bulan untuk matang secara ucup. Sedangkan kopi Arabica membutuhkan waktu antara 6 sampai 8 bulan menurut Ridwan sejak 2003. Sekian dari pengulasan dari kelompok 2 tentang kriteria matang panen kopi. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi kami dari kelompok 2. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, berdasarkan kriteria panen kopi, secara virtual berapa lamakah waktu dalam memanen kopi? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu tentang umur panen kopi. Jadi umur panen kopi itu dia dipanen pada usia 3 sampai 4 tahun. Bagaimana? Ya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 2 tentang umur berapa kopi bisa dipanen, yaitu umur 3 sampai 4 tahun ya, bisa dipanen. Dan juga kopi ini termasuk tanaman perkebunan tahunan. Artinya apa? Tanaman perkebunan tahunan ini umurnya panjang dan bisa kita panen berkali-kali. Dan juga pada dasarnya tanaman kopi
ada 2 minggu ya, ada 2 minggu waktu untuk mengetahui kriteria panennya ya. 2 minggu tadi ada dia masih mengkal hijau sampai ke titik 0 hari. 0 hari artinya bahwa hari itu tanaman kopi siap untuk dipanen dengan warnanya warna merah ke hitam-hitaman. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih untuk kelompok. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Selamat siang dan salam sejahtera. Ayo upload dulu untuk kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil presentasi kami yaitu tentang kriteria panen kelapa sawit yang akan dibawakan oleh Dela. Baik, sebelum memasuki dari hasil diskusi kami, di sini saya akan memperlihatkan nama-nama dari kelompok 1. Yang pertama Ali Kurniawan, yang kedua Dela Rizka, saya sendiri, dan yang ketiga Alvin, dan yang keempat Syahrul. Oke, selanjutnya diskusi kami kali ini yaitu mengenai tentang kriteria panen kelapa sawit. Di sini ada berupa umur panen, yang kedua fisiologis, dan yang ketiga visual. Kemudian di sini ada berupa tabel tingkat kematangan tanden kelapa sawit, yaitu ada berupa fraksi, persen jumlah grondolan, dan derajat kematangan. Di sini tidak ada buah masih hitam dan derajat kematangannya itu sangat mentah. Dan kemudian membrondol 1 sampai 12,5% dan derajat kematangannya itu mentah. Dan yang pertama membrondol 12 sampai 5,25% dan derajat kematangannya itu kurang matang. Dan yang nomor 2 membrondol 25 sampai 50% dan derajat kematangannya itu matang 1. Dan nomor 3 membrondol 50 sampai 75% dan derajat kematangannya itu matang 2. Dan yang keempat membrondol 75 sampai 100% dan derajat kematangannya itu lewat matang 1. Dan nomor 5 buah dalam ikut membrondol dan derajat kematangannya itu lewat matang 2. Dan nomor 6 semua buah membrondol dan derajat kematangannya itu tandan kosong. Kemudian di sini ada kriteria panen tandan buah segar atau buah normal. Gambar buah pertama yaitu buah mentah, buah tidak membrondol, berwarna hitam pekat. Kemudian gambar yang kedua, buah agak matang, 12,5 sampai 25%, buah luar membrondol, berwarna kemerahan. Dan yang nomor 3, buah matang, 26 sampai 50%, buah luar membrondol, berwarna merah mengkilat. Dan yang gambar keempat, buah lewat matang, 51 sampai 100%, buah luar atau sebagian buah bagian dalam membrondol. Dan di sini ada kematangan panen, tanjaman minyak persen, kadar ALB persen. Di sini ada buah mentah, tanjaman minyaknya 14 sampai 18 dan kadar ALB-nya 1,6 sampai 2,8. Dan yang kedua, buah agak matang, tanjaman minyaknya 19 sampai 25 dan kadar ALB-nya 1,7 sampai 3,3. Dan yang ketiga, buah matang, tanjaman minyaknya 24 sampai 30 dan kadar ALB-nya 1,8 sampai 4,9. Dan buah lewat matang, tanjaman minyaknya 28 sampai 31. Kadar ALB-nya 3,8 sampai 61. Dan itulah beberapa paparan dari hasil diskusi kami tentang mengenai kriteria panen kelapa sawit. Terima kasih. Baik, yang telah kami sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya tentang hasil presentasi kelompok 1. Coba kalian buka slide nomor 2. Yang kami tanyakan tentang visual kematangan kriteria matang sawit. Tentang visual.
Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu tentang visual kriteria panen kelapa sawit. Yang pertama itu perubahan ukuran, kedua perubahan bentuk, dan yang ketiga perubahan warna. Baik, itu jawaban tadi dari kelompok 1 mengenai kriteria panen berdasarkan visual ya. Visual ini bentuk luarnya, baik ukuran ya, warna, dan juga bentuk dari tanaman yang kita panen, terkhusus pada tanaman kelapa sawit. Itu dia. Kemudian dari umurnya ya, umur juga ya, umur setiap tanaman perkebunan tahun ini bermacam-macam. Ada yang 2 tahun ataupun 3 tahun. Kemudian dari segi fisiologisnya juga atau tingkat kematangannya. Ya, terima kasih untuk jawaban dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu. Baik, sekian dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Gunawan, yang kedua saya sendiri Ayu, yang ketiga Aditya, dan keempat Budi Rifanza. Materi yang akan disampaikan oleh Gunawan. Baiklah, sini saya akan menjelaskan. Di sini terdapat gambar kakao yang layak dipanen atau sudah matang. Kriteria panen kakao. Kriteria buah kakao siap panen menurut Karmawati DKK 2010. Antara lain telah berumur 4 tahun setelah tanam, atau umur buah 5 bulan setelah penyerbukan, dan biji telah terlepas dari kulit bagian dalam sehingga bila buah diguncang akan berbunyi dan terjadi perubahan pada kulit buah. Buah yang ketika masih muda berwarna hijau atau hijau keputihan, bila sudah matang akan berwarna kuning. Dan buah yang ketika masih muda berwarna merah, bila sudah matang akan berwarna orange. Perubahan warna dan kelompok kematangan kakao. Perubahan warna kuning bagian kulit buah yang mengalami perubahan warna pada alur buah, kelas kematangan C. Perubahan warna kuning pada alur buah dan bumbung alur buah, kelas kematangan B. Perubahan warna kuning bagian kulit buah yang mengalami perubahan warna pada seluruh permukaan buah, kelas kematangan A. Kuning tua bagian kulit buah yang mengalami perubahan warna pada seluruh permukaan buah, kelas kematangan buah A+. Baiklah, materi sudah selesai. Kami persilakan kelompok lain untuk bertanya. Pak, bagaimana cara mengetahui kriteria dalam panen tanaman kakao? Berdasarkan layak dipanen apabila dilihat berdasarkan kondisi atau fisik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kriteria panen kakao secara fisik dengan cara diguncang akan berbunyi dan terjadi perubahan pada kulit buah. Terima kasih ya jawaban dari kelompok 3 tentang kriteria tanaman kakao ini berdasarkan kondisi fisik ya. Kondisi fisik ini karena tanaman kakao ini apabila fisiknya kita lihat secara kasat mata, itu bisa juga kita lihat bagaimana dia bisa nggak diguncang, karena dia apabila diguncang ini bijinya akan bergerak ya. Kalau dia sudah bisa bergerak, artinya tanaman kakao ini layak kita panen di samping dari segi warna dan juga umur panen ya. Terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menjawab dengan benar ya. Terima kasih. Kami akhiri hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa presentasi yang sudah dilakukan per kelompok tadi mengenai kriteria tanaman kelapa sawit dan juga tanaman kopi dan tanaman kakao. Yang mana di sini ya?
Yang perlu dipahami untuk tanaman kelapa sawit beberapa kriteria panennya dari kematangan dan juga dari segi warna. Kalau kelapa sawit ini bisa dipanen umurnya 3,5 tahun dan juga bisa dilihat berdasarkan berapa membrondolnya dari sawit yang akan kita panen. Yang membrondolnya sedikit ataupun banyak itu akan tergantung kepada fraksi dari sawit itu, tingkat kematangannya. Kemudian pada tanaman kopi atau tanaman tahunan yang kedua ini, dia umur panennya 3 tahun, ya 3 tahun sampai 4 tahun juga. Ini merupakan ada nanti beberapa hari atau 2 minggu menjelang dia panen, ada beberapa warna. Ada warnanya yang agak hijau sampai warnanya akan berubah menjadi warna merah kehitaman. Itu tanda-tanda bahwasanya tanaman kopi ini layak untuk dipanen karena dia termasuk sama dengan tanaman kelapa sawit, yaitu tanaman tahunan. Kemudian tanaman kakao, ya tanaman kakao juga termasuk. Kenapa? Karena tanaman kakao ini merupakan tanaman tahunan, ya, dan juga kriteria panennya ini berdasarkan visual, ini berdasarkan bentuk, ya, bentuk fisiknya, warnanya, dan umur panennya. Kalau umur panen itu pastinya 3 tahun, ya, 3 tahun, ada yang sampai 4 tahun, tergantung jenis bibit yang kita gunakan. Dan juga dari segi warnanya, ya, dari warna hijau udah pastinya belum matang, tapi dia nanti warna kuning dan endingnya nanti dia berubah menjadi warna merah ataupun keorangan, oranye. Nah, dan juga kondisi fisiknya bisa kita guncang. Kalau kita guncang nanti bergerak dia, itu tanda-tanda bahwasanya kakao bisa dipanen. Oke ya, jadi untuk materi berikutnya itu metode penentuan saat panen, ya. Jadi metode penentuan saat panen ini silakan beberapa kelompok untuk menganalisa beberapa metode, ya, terutama pada tanaman perkebunan tahunan. Saya Pak. Ya. Baik, saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan metode penentuan saat panen. 1. Berdasarkan visual. Menentukan saat panen berdasarkan visual sangat mudah dilaksanakan, tidak membutuhkan keterampilan khusus maupun peralatan dengan harga mahal. Yang kedua, berdasarkan fisik atau morfologis. Menentukan saat panen berdasarkan morfologis, yaitu fisik dilakukan dengan mengamati indikator fisik berupa tingkat kekenyalan, berat, persatuan buah atau biji, keriput atau benar, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan analisis kimia. Menentukan saat panen menggunakan analisis kimia biasanya hanya dilakukan oleh kalangan perusahaan. Yang keempat, yaitu berdasarkan fisiologis, yaitu menentukan saat panen berdasarkan fisiologis dilakukan dengan mengamati laju respirasi. Laju respirasi dari suatu produk merupakan indikator terjadinya aktivitas metabolik jaringan suatu komoditas. 5. Berdasarkan kadar air. Penentuan panen dengan metode ini dapat lebih objektif karena panen baru dilakukan jika biji telah mencapai kadar air tertentu. 6. Berdasarkan umur tanaman. Penentuan saat panen berdasarkan umur tanaman dilakukan dengan cara menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar. Baik, apakah ada dari kelompok yang bertanya? Saya yang bertanya. Tadi kan telah menjelaskan beberapa metode penentuan saat panen. Saya ingin bertanya, penentuan saat panen berdasarkan fisik itu seperti apa? Yaitu berupa tingkat kekenyalan, berat, persatuan buah dan biji, keriput atau tunas, dan lain-lain. Yaitu tanaman kelapa. Ya, terima kasih, ya, kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah memaparkan tentang metode penentuan saat panen. Yang mana tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana melihat dari kondisi fisik ataupun morfologis ini pada tanaman kelapa, ya, yang berdasarkan ada batasnya ataupun ada jelnya pada tanaman tersebut, khususnya pada tanaman kelapa. Kemudian untuk menjawab beberapa informasi mengenai metode ini, pertama kita lihat berdasarkan visual.
visual ini bentuk dari luar dari tanaman tersebut, baik bentuk, warna, dan juga dari segi tingkat kematangannya, itu visual. Ini pada contohkan pada tanaman kopi, ada yang warna hijau dan juga warna merah. Ini yang belum matang, ini sudah matang. Dan juga pada berdasarkan fisik, ya, bentuk luar ataupun bernasnya pada tanaman itu yang layak untuk dipanen. Kemudian berdasarkan analisis kimia, ya, analisis kimia ini tentunya kita menggunakan laboratorium untuk melihat data bagaimana hasil dari tanaman yang akan kita panen, dan juga berdasarkan fisiologis ataupun tingkat pertumbuhan pada tanaman tersebut, khususnya kita di sini pada tanaman tahunan. Kemudian tingkat berdasarkan kadar air, ya, ini terutama pada tanaman biji-bijian. Nah, kita lihat apakah dia kering ataupun dia masih basah pada saat akan dipanen. Juga berdasarkan umur panen, ya. Pada tanaman perkebunan tahunan, ini rata-rata tahunan musiman itu ada yang umurnya 3 tahun, ada yang 3 tahun setengah, dan ada yang 5 tahun pada tanaman karet, dan ada yang umurnya 1 tahun lebih pada tanaman tebu, ya. Tebu termasuk tanaman musiman, ya. Jadi itu beberapa metode penentuan saat panen. Jadi berikutnya anak bapak semuanya, kita akan melaksanakan praktek, ya, dengan LKPD yang sudah bapak bagikan, yaitu akan mengidentifikasi kriteria tanaman kelapa sawit siap panen. Jadi tolong diganti pakaian prakteknya, kemudian APD lengkapnya diganti. Jadi kita langsung ke lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak. Nah, jadi sesuai dengan jadwal kita pada hari ini adalah kegiatan praktek. Jadi praktek hari ini caranya yaitu nanti kalian per kelompok mengidentifikasi, ya. Mengidentifikasi itu artinya mengenali, melihat ciri-ciri sawit yang layak dipanen, sawit yang layak tidak dipanen, dan juga sawit yang sudah membrondol, ya. Nanti itu diteliti sesuai LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Jadi nanti yang kerjanya langsung per kelompok saja. Hati-hati nak Bapak, ya, dalam penggunaan alatnya, karena ini benda tajam. Kemudian nanti setelah dipakai, alat-alat prakteknya disimpan lagi, ya, kemudian dicuci. Terima kasih ya anak-anak, ya. Petik yang ini, ya, nah, ini yang brondol. Kita hitung berapa berdolarnya ini yang jatuh, karena dia sudah keluar matang ini, sudah jatuh semua. Baik teman-teman, jadi inilah buah yang mau kita amati, baik ciri-ciri warna dan berat tersebut. Terima kasih, tadi kita sudah melaksanakan praktek di luar dan juga sudah mengganti kembali, ya, pakaian, dan juga sudah membersihkan alat-alat yang kita gunakan tadi ketika praktek. Baik anak bapak, untuk memahami pelajaran kita pada siang ini, coba anak bapak salah satu sampai di mana sih pemahaman tentang materi kita pada hari ini. Coba jelaskan metode penentuan saat panen ditinjau dari segi umur, visi, dan visual. Mbak, siapa yang bisa menjawab? Jelaskan metode penentuan saat panen ditinjau dari segi umur, keadaan fisik, dan visual. Yang pertama, dari segi umur tanaman. Penentuan saat panen berdasarkan umur tanaman dilakukan dengan cara menghitung umur tanam sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar.
Metode secara keadaan fisik. Penentuan saat panen berdasarkan morfologis atau fisik dilakukan dengan mengamati indikator fisik berupa tingkat kekenyalan, berat kesatuan buah atau biji, keriput atau bernas, dan lain-lain. Dan berdasarkan metode visual adalah penentuan saat panen berdasarkan visual sangat mudah dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan adalah mengamati beberapa indikator yang nampak pada komoditas yang akan dipanen, yaitu dari perubahan warna, bentuk, dan ukuran. Sekian dan terima kasih. Terima kasih jawaban dari Ipan terkait materi yang sudah kita pelajari hari ini. Terima kasih, atur dulu. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, ya. Mulai dari tadi kita sudah presentasi kelompok dan juga kita sudah melaksanakan praktek di luar, ya, Bapak semuanya. Jadi siapa yang bisa menyimpulkan, ya, kita simpulkan bersama. Ayo, mau ke mana? Pak, Ya, silakan. kami bisa mengetahui kriteria matang tanaman sawit, kakao, dan kopi, dan metode cara panen pada kelapa sawit, dan mengetahui kriteria tanaman kelapa sawit, dan memahami metode kriteria dan mempraktekannya secara langsung dan langsung melihat pada tanaman sawit. Ya, itu jawaban dari Ferdi. Terima kasih, ya. Jadi kesimpulan kita pada siang ini, ya, tentang materi kita menganalisis tanaman siap panen, kita bisa memahami beberapa kriteria panen khususnya tanaman perkebunan tahunan, terutama tanaman kelapa sawit, kopi, dan kakao. Dan juga kita bisa menentukan metode apa saja yang ditentukan saat kita mau memanen tanaman perkebunan tahunan. Dan juga anak bapak bisa mempraktekkan secara langsung di lapangan mengenai identifikasi kriteria panen pada tanaman kelapa sawit, ya. Kemudian untuk penilaian, ya, penilaian kita dari diskusi tadi baik dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi penilaiannya untuk kelompok 1 Bapak kasih nilai 90. Kenapa 90? Karena penyajiannya tadi cukup baik, pemaparannya baik, dan juga rapi dalam menyampaikan materi dan penyampaian jawabannya. Untuk kelompok nilai kelompok 2, ya, kelompok 2 Bapak kasih nilai 80. Ya, kenapa 80? Karena tadi dalam penyampaian ada sedikit agak canggung dalam menyampaikan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari kawannya. Dan juga untuk kelompok 3 Bapak kasih poin 85. Kenapa? Karena tadi sudah cukup baik dalam memaparkan. Karena di situ sudah nampak beberapa dari kelompoknya sudah menyajikan dengan benar. Itu pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan anak bapak semuanya silakan nanti membaca materi tentang alat dan sarana prasarana yang digunakan untuk memanen tanaman perkebunan tahunan maupun musiman. Dan juga bapak tidak bosan-bosannya menyampaikan tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan dengan cara apa? Memakai masker, ya, kalau kita keluar rumah memakai masker, menjaga jarak, dan juga membatasi mobilitas kita atau perjalanan kita kemana-mana itu dibatasi. Semoga karena kita tetap sehat. Dan pembelajaran kita pada siang ini kita ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.